Bro, iki Iya. kan kegiatannya wis anu mangan-mangan. Piye lek saiki ae dhewe dolan? Dolan nanti. Neng etan kono lho, jarene nek sumber sing apik. Lokasine ndi? Ono jenenge sumber Mbah Bau. Sumber Bahawa. Kanca-kanca tak hubungi tak kon dolan rono. Kafe Eh, Skoro. baru nih. Kafe wis sus rono. Heeh, kamu Ayo. Kamu Oke, yuk. Udah. nang ya? Yuk. Perkenalan nggih. Nggih, terima kasih waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Hakim. Di lingkungan Karangtengah ataupun di kelurahan ini biasa panggilan akrabnya Aan gitu saja. Kebetulan saya juga dari sini. Nah, ini langsung saja kita nyantai di pagi menjelang siang ini. Gimana sejarah ataupun alurnya dari Sendang Mbah Bau ini sebenarnya. Ini memang berangkat tahun 2018 itu di kota ada lomba perencanaan kampung wisata kreatif. Jadi Maya Juwita, masyarakat berdaya menuju pariwisata itu. Nah, berawal dari itu kebetulan Pak Lurah menghubungi saya dan istilahnya sebelum sampai kepada ini di tahun 2018 itu lomba perencanaan kampung wisata kreatif itu muncul pertama kali memang salah satu ikon ya, nama itu menjadi salah satu yang sangat vital. Tapi lebih jauh sebenarnya saya lebih menganalisa lebih ke dalam, karena di dalam lomba itu memang ada dua segmen yang dituju. Yang pertama di wilayah kota itu wisata yang sudah ada. Nah, yang kedua ini kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan. Dan kebetulan di Kelurahan Karangtengah ini sebenarnya banyak historis kalau kita tarik ke belakang. Berangkatnya itu sebenarnya dari prasasti. Sekarang ada di kelurahan, itu prasasti Karangtengah. Nah, yang namanya Wonomadya. Akhirnya di dalam lomba perencanaan kampung wisata kreatif itu muncul kampung wisata Wonomadya. Ikonnya Sendang Mbah Bau ini. Nah, sebenarnya kemarin ya muncul jenenge kebingungan nama ini, tapi yang jelas menurut sejarah Karangtengah itu secara sejarah lebih punya sisi historis yang perlu dikulik lebih mendalam, karena berangkat dari sebuah prasasti tersebut. Karena di dalam prasasti itu sudah muncul di berita acara arkeologi Jawa Timur.
mau diteliti itu sekitar tahun 80-an. Prasasti tersebut di era Kerajaan Kanjuruhan. Jadi abad 89. Itu ternyata Karangtengah itu punya nilai historis yang sangat tua. Nah, untuk itulah ini nanti sebenarnya Karangtengah ada 3 lingkungan. Lingkungan Karangtengah, ada lingkungan Ploso, ada juga lingkungan Blimbing. Nah, ini mengapa akhirnya menjadi namanya kampung wisata itu menjadi Wonomadya, di alas yang di tengah. Kembali kepada substansi mendasarnya. Di sini dulu adalah yang diangkat filosofinya ada kelestarian lingkungan hidup, karena di sini area sumber. Karena di dalam RDTR pun sudah muncul rencana detail tata ruang wilayah untuk Kecamatan Senan Wetan, sumber Mbah Bawo ini juga masuk di dalam RDTR. Nah, maka mengapa harus segera diinventaris dan dilindungi. Dan kebetulan mengapa di sini arahnya ke depannya juga bisa dikembangkan, dan kebetulan sekota yang masuk di Bapokot itu juga menjadi master plan-nya kota akhirnya. Karena di sekitar sini masih banyak tanah aset. Jadi menyelamatkan ke depannya tidak mungkin sebuah permukiman ataupun kepadatan penduduk akan semakin jarang, tapi semakin padat. Jadi untuk itu yang kita usung adalah kelestarian lingkungan hidup. Dan filosofi utama adalah satu, wong Jawa benda ilang Jawane. Karena yang jelas adanya kita hari ini juga berangkat dari leluhur. Nah, di sini cikal bakalnya ya salah satunya ini ada makam Mbah Bawo. Dan nanti untuk lebih lanjut terkait dengan sejarah bisa dengan sesepuhnya juga masuk tokohnya yang ada di Kelurahan Karangtengah. Ya, tapi yang jelas kami pun juga karena memang di awal kita sudah ngomong kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan, memang tantangan yang paling besar adalah masyarakatnya. Karena program kota adalah Maya Juwita, masyarakat berdaya. Jadi masyarakat berdaya inilah yang memang menjadi salah satu tantangan kita bersama, khususnya untuk Kelurahan Karangtengah. Karena yang jelas ya ada sisi melek lah, ada sisi melek untuk Kelurahan Karangtengah itu sendiri. Ada 3 lingkungan ini pun juga banyak sisi meleknya. Jadi paling tidak berangkat dari Maya Juwita itulah kami berharap kita juga warga Karangtengah ada sesuatu ikon ataupun sejarah yang memang perlu kita gali lebih mendalam. Karena yang jelas bukti itu sudah jelas. Sejarah itu juga memang perlu analisa yang lebih mendalam lagi terkait hal semacam itu. Jadi memang kami untuk mengfollow up terkait dengan Maya Juwita ini ya karena memang kahanannya masih seperti ini. Ini potensi untuk dikembangkan karena memang sebelah sini juga masih aset kota, yang sebelah sana juga masih banyak aset kota. Jadi tidak bersinggungan dengan masyarakat. Jadi akhirnya pemerintah kota pun sendiri juga berani, kemarin informasinya dari Pak Lurah pun juga masuk master plan-nya kota untuk pengembangan kawasan wisata sebagai penunjang, karena ikonnya adalah makam Bung Karno kalau di Kota Blitar. Jadi ini sebagai penunjang. Jadi kalau memang nanti bisa terintegral semua wisata, kawasan wisata yang ada di kota itu, otomatis disinilah mengapa udune ya lek ngomong apa wong Jawa unggah ungguhe sadurunge nang tempat suci ki ya desek sesuci cek, makanya di sini ada sendang. Karena untuk wilayah Kelurahan Karangtengah itu sebenarnya semua punden di Kelurahan Karangtengah sebenarnya secara sejarah tercatat memang 3, sebenarnya ada 4. Semuanya ada sumbernya. Nah, masuk di rencana detail tata ruang itu memang dulunya mengapa di sini di aran Wonomadya itu sendiri sesuai dengan panjinya kelurahan. Jadi alas nang tengah, jantung kota. Nah, gimana semakin padatnya permukiman ini, pentingnya sebuah jantung kota. Mengapa terutama tumbuh-tumbuhan itu menjadi teman kita juga harus bersinergi ataupun kita yang menjaga kelestarian itu, karena secara sederhana yang kita hirup
itu O2 yang mampu, makhluk hidup yang mampu menghasilkan O2 juga tumbuhan. Mengapa pentingnya sebuah jantung kota ini? Dan di sini juga termasuk tempat sakral. Sebenarnya gitu. Nah, kalau nanti sejarahnya nanti bisa jagongan. Ini sekilas terkait dengan Sendang Mbah Bawo ataupun Wonomadya. Lebih jelasnya sebenarnya Kampung Wonomadya. Nah, ikonnya Mbah Bawo ini karena di RDTR memang sudah masuk di dalam rencana detail tata ruang wilayah untuk Kecamatan Senan Wetan. Wonomadya-nya, iya, sesuai dengan panji dan juga prasasti yang ada di Kelurahan Karangtengah. Itu di dalam prasasti itu muncul ada 10 item di dalam batu itu. Nanti mungkin teman-teman punya waktu bisa mampir ke kelurahan, nanti bisa melihat prasasti tersebut. Nanti memang kedepannya ya syukur-syukur inilah titik momentum kita untuk masyarakat Kota Blitar, karena yang jelas ya tidak bermaksud mengubah sebuah sejarah, tidak, tapi awake dhewe enek saikimu ya pasti ada leluhur, ada cikal bakal ataupun apa ya sing babat. Nah, kebetulan yang paling utama kalau ya menurut teman-teman itu di Kelurahan Karangtengah, sebelah utaranya Rumah Sakit Mardiwaluyo itu ya ada pepunden. Di sini pepundennya ataupun cikal bakalnya ada 4. Ada di utaranya Mbah Boneng, itu di utaranya Rumah Sakit Mardiwaluyo. Terus Sumber Bentis itu di selatannya 511. Mbah Segawe itu ada di lingkungan Blimbing, dan Mbah Bawo di lingkungan pelosok. Ada 4 pepunden sebenarnya. Semua ada. Ya, itu Mbah Boneng. Itu menurut sejarah para pinisepuh memang yang babat alas pertama, mengapa dikatakan namanya Wonomadya itu sendiri. Dulu masih alas gong lewang-lewong sing babat sampai ya menurut cerita ya cara lek wong Jawa ngene wani diudhokne uripe tinggi golek sumber. Maka akhirnya banyak sumber yang ada di Karangtengah ini. Bahkan sumber yang ada di lingkungan Karangtengah sebelah makam umum itu juga bagi masyarakat yang masih punya kepercayaan yang adiluhung itu tetap diuri-uri. Dari wong tani itu biasanya apa Mas? Mau istilahnya mengharap padi pertama itu mesti susuk wangan. Susuk wangan, kirim dawan dan lain sebagainya. Itu masih tetap terus. Di sini maka nama Wonomadya itu memang cenderung Jawa. Jadi makanya Jawa benda ilang Jawane ya iki mau. Adewe gelem gak gelem ya dadi wong Jawa, kudune ya kudu paham sisi budayanya. Konteksnya itu memang benang merahnya kita menjaga nilai-nilai luhur ini, budaya yang ada di leluhur kita, itu yang paling utama. Mungkin kalau menambah masalah nama, memang sebenarnya pepunden yang ada di tengah sini sebenarnya 2 Pak. Jadi yang pertama yang sendiri itu Kagong, karena dulu nisannya di sini juga Kagong ya. Ya, itu setelah itu diteruskan oleh putrinya sekalian. Makanya yang dinamakan Mbah Bawo itu dulu sebelumnya dinamakan sesuai dengan yang ditemukan di sini, dinamakan Cungkup Banjarwuwuan. Namanya orang Jawa itu dari awalnya yang betul itu Banjarwuwuan, lama kelamaan jadi Wuuan. Wuuan selama-lama itu gampangnya gini Mbah Bawo kan gitu. Jadi padahal karena nama itu tadi ya nyuwun sewu memang agak saru dilihat oleh orang banyak, tapi kalau kita kembali, kita pun lahir di dunia itu kan juga lewatnya itu. Jadi makanya dari situ jangan sampai dilupakan bahwa kita lewat lahir di dunia ini tetap kita dengan ibu. Makanya di sini yang diutamakan pepundanya Plaza Tengah itu Mbok Marsina. Jadi kalau tercatat di prasastinya itu sebenarnya cikal bakalnya 2 orang. Makanya kemarin
sebelum sampai ke pembangunan ini sejarahnya pun kita juga menggali dasarnya dari yang di sini dulu babatnya itu apa yang digemari dan yang diperbolehkan apa. Nah dari situlah makanya beliau juga menyarankan kalau memang dikogar ataupun dibangun kita harus kembali ke yang lama, gerak lawas gitu. Jadi jangan sampai kita menghilangkan yang ciri khas lawas. Makanya sampai sekarang kemarin secara simbolis kita buat satu ikon kecil ini. Kalau bapak-bapak mungkin adik-adik mas-mas ini bisa memperhatikan bangunan ini kan yang namanya Gusoko gurunya juga ada. Jadi 4 pilar ini dan kolong kilinya juga ada. Sampai plafonnya Ibu sampai menyekat itu. Itulah ciri khas orang Jawa dulu yang dinamakan joglo atau namanya yang ada lebih sekarang itu limas, ya, limas itu. Makanya kita awiti dari mulai pembangunannya pun kita ke yang model lama dengan atap sirap dari kayu ulin sampai semua balungan sampai dengan lantainya pun maunya hanya jati. Karena menyinkronkan simbol prasasti di Karangtengah itu daun jati, Pak. Makanya daun jati 3 lembar itu sebelum ini nanti dijadikan wisata kemarin sudah kita bawa dalam bentuk untuk ciri khas membatik kita. Makanya yang saya pakai ini ciri khas bahan mungkin kita sudah bisa melukiskan ceritanya Wonomadya itu apa saja. Ya, dari yang paling spesifik yaitu daun jati. Jadi ciri khas Wonomadya di batik kita pun itu daun jati. Jadi nanti di belakang sudah ada daun jati dengan yang filosofinya Pepundian sini itu dulu dengan simo atau macan putih, okay? Ada yang berupa naga itu yang berapa tempat itu. Kalau mungkin adik-adik secara spiritual memang ada yang dulu tuh punya pengeram-eram atau kodam yang dinamakan sekarang ya seperti itu. Makanya kita filosofikan dalam bentuk wujud batik ya. Ciri khas batiknya pun juga menuju ke ciri khas Wonomadya yaitu daun jati. Untuk itu kalau nanti untuk masalah Banjar Wuwuan sampai sekarang dinamakan Mbah Bawuk itu dari asal usulnya namanya itu. Jadi ada yang namakan Siwuk kalau dulu itu memanggil nanggil Mbah Putri. Wuk, Siwo, nah kan adalah Siwo itu Pak D, nggih, pamannya anu kakaknya Pak D kita atau Pak Paman itu Pak D, kalau Pak D itu Siwo, nggih. Kalau paman itu ya paman. Ada yang Siwo, ada yang Siwo. Jadi makanya di sini dulu berhadapan untuk yang namanya asli reaksi ini dulu itu untuk tempat istilahnya meditasi untuk menyucikan diri. Kalau lelaku di sini dulu suruh kungkum. Jadi kungkum, ada yang laku kungkum, ada yang laku serah mandi. Nah, tempatnya di sini setelah bersih, beliaunya didadar oleh eyang di sini. Jadi kalau menurut sejarah yang ke belakang, eyang sini termasuk juga seorang resi. Jadi seorang resi yang mungkin sudah adiluhung dulu dikenal oleh banyak di dunia spiritual ataupun di dunia istilahnya kanuragan. Untuk itu sebenarnya jauh lebih dalam nanti ada sejarah yang namanya Eyang Panji ya di sini gitu. Panji nanti akan bisa lebih, kalau mungkin ada lebih waktu yang lebih baik lagi bisa kita gali sejarah Eyang Panji itu bagaimana di masing-masing lokasi. Makanya tadi saya tambahkan yang satu sampai jiwa raganya atau istilah hidupnya ditaruhkan untuk supaya keluar sumber di Karangtengah lebih banyak dan dikabulkan sampai sekarang. Makanya sampai di sini sekian banyak sumber itu tadi, salah satunya yang di Mbah Boneng itu tadi. Kenapa dinamakan Mbah Boneng? Karena dia sampai ningnya itu jiwa raganya dihidupkan, dia menggali sumur dengan berdoa dan di satu itu sampai meninggal di dalam sumurnya. Setelah itulah baru keluar sumber sekian banyak yang ada di Karangtengah. Jadi berentetan pas antara Pelosok Tengah, Mbah Bawuk ini, Mbah Boneng,
Mbah Sumber Bentis yang di Markas 511 dan di Mbah Segawe di Blimbing. Itu selalu siklus. Makanya kemarin kita adakan kalau nanti menggali prasasti yang di Karangtengah tidak lepas dari itu tadi 4 punden itu. Itulah salah satu yang ditanyakan Masnya, nama itu memang agak isi saru, memang zaman sekarang agak saru, tapi sebenarnya awalnya bukan itu gitu. Makanya kita kemas lagi dalam bentuk wadah nama Wonomadya itu tadi. Sebenarnya di dalamnya yaitu memang cepat moncer juga bisa Mas, nggih. Yaitu cepat saru gampang diolok-olok juga bisa. Tapi kita tetap kita wadahi semuanya. Saya kira itu kalau untuk menambah insight saya. Kalau selama ini yang masih dipugar masih pertama yang ini untuk sebagai contoh. Kemarin pas ketepatan ada daun tambahan dan bisa dialokasikan ke sini. Sebelumnya sebenarnya PPMK pun kemarin juga akan diarahkan sini dalam tahun 20 karena di dalam tahun 20 ada pandemi. Jadi nggak jadi dibangunkan jalan, sebenarnya sudah ada jalan yang mengarah ke sana dengan bangunan itu, tapi nggak bisa jadi. Tapi untuk daun tambahannya nggak bisa hilang, tetap kita wujudkan dalam bentuk ini. Jadi kita sinkronkan dari kelurahan biar bisa mendukung wisata kita. Mana dana yang bisa meluncur ke sini kita arahkan yang tepat. Sampai kemarin Pak Lurah yang dulu yang namanya long storage itu sebenarnya bukan permintaan kita. Dia punya alokasi dana, anggaran dialokasikan ke Karangtengah yang bisa membantu untuk irigasi. Jadi kita terima dibangunkan long storage, LH mau membeli lampu penerangan ini, sedangkan yang di depan Gapura ya, Gapura mungkin kemarin itu dana PPMK. Seperti itu Mas sampai sekarang. Makanya untuk mengelola sampai jadinya Wonomadya yang direncanakan Mas Aan tadi, kita juga terbentur masalah anggaran juga belum bisa kita ajukan. Bagaimana nanti ya konsepnya nih? Konsepnya tetap Jawa. Oh, ini benda hilang. Baik konstruksinya tetap kembali pada sisi Jawa. Lawas. Karena pariwisata sendiri juga sudah kemarin dengan konsultannya dari Dinas Inkopar pariwisata itu nyusun DED. Sudah ada DED-nya. Detail engineering desainnya sudah muncul. Jadi semuanya konstruksinya ya konstruksi Jawa. Jadi malah ibarat bisa dikatakan juga kampung Jawa. Ini ada gambaran maksudnya yang sendalnya nanti buat mandi. Iya, kalau bisa sampai itu muncul ditinggikan, terus nanti keluar kucur sebanyak 7 atau berapa yang kucur itu. Terus ini yang tanah yang ke timur ini itu nanti tanaman yang langka, tanaman lama semua. Di ciri khasnya Jawa, mulai pohon-pohon langka. Pohon langka itu Dan juga yang mampu menyimpan air karena memang di sini wilayah sumber. Jadi otomatis konservasi sumber itu penting. Jadi ini jaga itu mengapa saya pun kemarin juga membidik wilayah ini. Karena kalau di daerah Mbah Boneng sana banyak sudah sawahnya sawah masyarakat hak pribadi, tapi kalau di sini masih banyak aset kota. Jadi otomatis mengapa saya salah satunya menentukan perencanaan kampung wisata itu di lingkungan Poso sini. Karena masih luas untuk aset kotanya. Sekitar kalau 4,5 hektar lebih. Karena memang sebenarnya saya master plan saya sampai kelurahan sana. Jadi kelurahan sampai ke selatan itu masih banyak aset kota. Sebenarnya sangat panjang. Jadi duwowo tur banget ya karek nari cara ngomongnya pemerintah kalau memang komitmen untuk terkait hal semacam itu juga ya intinya ya sambil berjalan. Tidak bisa seketika karena berapapun kalau kita ngomong sebuah anggaran ya tidak akan mengapa. Akhirnya saya juga jenis dengan para tokoh-tokoh di sini, Maya Juwita itu sendiri masyarakat Bedaya. Jadi kalaupun memang dari personal para tokoh mampu mengakses terkait pengembangan kampung wisata ini juga bagus. Memang saya pribadi selaku penggagas pun memfollow up di era sekarang kan memang era digital, jadi ya memang belum berani karena memang wujudnya ya belum ada. Tapi secara konsep
Ini nanti yang sebelah selatan sini ada Rumah Batik, Paseban Agung. Paseban Agung. Terus Nah, Paseban Agung di situ nanti akan ada ya pagelaran seni budaya. budaya. Karena memang konsepnya adalah kembali lagi kepada sisi Jawanya. Ada wong Jawa bendak lali Jawa nih, kait budaya utamanya. Karena memang kebetulan di untuk Kelurahan Karangtengah itu sebenarnya mulai jaranan, karawitan, jedoran, tari, semuanya masih banyak. Dan juga ya walaupun daerah sekarang kembang kempis bahasanya, kembang kempis, ya tapi tetap ada, tetap melestarikan budaya-budaya tersebut. Kemarin bahkan di lewat musren pun saya juga diajak sama Pak Lurah itu ya dari awal memang saya menekankan terkait dengan konsep ini. Kalau kita ngomong budaya, benang merahnya jangan dikaitkan dengan sebuah keyakinan. Ada murni nguri-nguri leluhur awake dhewe terkait budaya ataupun kebiasaan lah. Kalau budaya itu lebih pada sisi itu yang manifestasinya bentuk itu tadi kesenian, arahnya seperti itu. Jadi memang ya masih panjang perjalanan kita. Jadi kalau memang teman-teman ya lebih bisa memfollow up terkait hal semacam itu pun ada apa ya istilahnya stakeholder ataupun kelompok-kelompok peduli yang mau ikut ngandarbeni duweni ada wong Jawa bendak ilang Jawane, ayo disengguyung bareng-bareng. Intinya kita orang kota Blitar. Ini rumah kita. Siapa lagi yang mau memikirkan rumah kita kalau bukan kita sendiri? Itu yang sangat mendasar. Terlepas entah nanti pemerintah daerah itu peduli maupun tidak, ya alon-alon pokoknya lek ngene iki mau. Kalaupun toh pemerintah kota memang komitmen bener itu master plan akan dijadikan ya memang informasinya. Kita pun juga tidak waleh-waleh menanyakan kepada Bapak Kot sendiri sejauh mana ini perkembangannya, ya apakah tetap katanya nunggu info dari pusat Mas. Nah, cuma seperti itu. Ya terlepas itu semuanya ya saiki mu wong Karangtengah ayo siji bendak lali Jawa. Makanya sampai konstruksi bangunan pun ya ini salah satu ya intinya untuk mengawali sebagai pondasinya untuk kedepannya. Kemarin konsultannya dari Kominfo juga nanya rencananya yang food court-nya itu yang sekarang lagi ngetren apa kayak peti kemas itu loh. Ya, biasanya kan ya sama Pak konsepnya apa Kak? Di sini semuanya ramah lingkungan. Karena memang yang jelas ini kelestarian lingkungan hidup. Semuanya harus berbasis ramah lingkungan. Ya sebenarnya kayak long story sama yang konservasi ini ada unsur beton itu sebenarnya saya juga kurang pas. Seharusnya cuma dibronjong gitu aja. Jadi tetap ya wong biyen ngono lho, balik ben wong lawas biyen. Karena memang saikmu ya konsep-konsep bangunan bahkan kembali lagi dulu. Siklus alamnya kan malah balik muter nih. Dimanapun apa wisata yang sekarang berkembang itu semuanya kembali lagi. Dewi ya bendak lali lah karo jati dirinya. Karena yang jelas apa ya bocah saiki kabeh berhegemoni dengan sebuah modernisasi dan budaya luar, tapi padahal leluhur kita luar biasa. Bahkan kalau sampai teman-teman terjun di dunia akademik itu juga empiris kok sebenarnya. Makanya ya ini kalau teman-teman memang punya teman-teman yang mampu di bidang sejarah ngomong, karena di prasasti itu masih bahasanya bahasa Palawa, tulisannya tulisan Palawa. Jadi ya untuk menerjemahkan itu juga tidak mudah. Saya pun tua, lebih tua. Palawa terus Sangskerta, Ya. Latin, Jadi Jawa. ketulisannya masih Masih duluan Palawa. ya. Itu kurang lebih tahunnya 825. Ya. Masehi ditulis itu. Prasastinya itu. Mojopahit 1200 Mas. Ya 1200. Belitung. Nah, Ikut Kerajaan Belitung, Kanjuruhan. Kerajaan. Jadi memang era Empu Sendok di sini.
Empu Sendok, terus setelah Empu Sendok itu Kahuripan, Airlangga. Mari Airlangga itu Kediri, Jayabaya. Mari Kediri Singosari. Itu sing yang paling moncer kan Arok. Mari Singosari hancur terus baru Mojopahit. Jauh sebelum Mojopahit kalau di sini. Tapi kalau ngomong petilasan peninggalan sebenarnya tetap ada jejak Majapahit. Kalau teman-teman lebih mengulik sejarah itu di timurnya rumah sakit itu ada tatanan bata lama. Iya. Nah, itu sebenarnya ada sisi sejarah juga. Luas. Termasuk rumah sakit itu sebenarnya. Iya. Karena kebetulan saya juga punya teman-teman koncone malah akeh Mas. Ngene iki mau ya orang-orang spiritual itu iki enggak salah Mas. Kota Blitar tata kotane koyo ngene iki mau. Kalau kita ngomong RT RW kota itu enggak salah kok rumah sakit manggone ndek gini. Sampai seperti itu juga. Alasan penjelasannya apa? Kalau di sana itu lebih pada sisi apa ya? Ya karena di sini juga ada sisi kesakralan, tempat suci. Ya lebih pada sisi itunya. Nggak pas saya di rumah sakit. Intinya gitu. Ya lebih pada sisi itunya. Hah? Iya yang Martiwaluyo itu. Ya terlepas. Ya like ngomong nih itu memang butuh waktu untuk membuktikan secara empiris. Karena memang sejarah itu terkubur ribuan tahun. Ya kalau masalah yang di Pasarayan, kalau khususnya kemarin pas ketepatan bulan Suro nggih. Nah, kemarin di hari Suro itu memang sejak dulu kita hanya meneruskan dari leluhur kita yang sudah ada di Karangtengah. Kegemarannya di Karangtengah itu di hari Jumat Legi atau Sukra Manis nih. Itu kalau bahasa lamanya itu Sukra Manis, bahasa yang sudah dimodelkan Jumat Legi. Malam Jumat Legi itu kemarin bersama serentak namanya Bersih Desanya Karangtengah itu selalu dipakai itu. Baik kemarin diajukan oleh Pak Wali Kota kalau hari tahun ganjil dulu itu harus wayangan. Wayangan kalau hari genap, yang tahun genap itu biasa tidak pakai wayang. Sampai sejauh itu karena yang budaya kita yang ada di melekat di Karangtengah yaitu budayanya yang dulu-dulunya. Kalau orang petani setiap mau mengerjakan istilahnya sawah yang pertama, istilah padi yang pertama, itu pasti susuk wangan atau sedekah bumi yang kalau dulu bahasa kecilan saya itu nyadran. Itu di tempatnya Sumber Dandang itu di utaranya Mas Arif itu ke utara, mentok di arah makam itu, di situ dulu induk sumber yang paling besar. Namanya Sumber Dandang. Nah itu yang pebundanya identik dengan Mbah Boneng itu tadi. Nah itu selalu khusus kalau mau malam Jumat Legi ya banyak orang yang kesini untuk istilahnya berdoa atau untuk mengarahkan arwah yang ada di sini. Ini hanya tempat kita tidak lepas tetap ke istilahnya yang Cikaprakanya. Terus kita untuk tempatnya untuk menuju Gustinya jangan sampai menghilangkan istilahnya yang dulu pernah dikerjakan oleh nenek moyang kita, hanya itu meneruskan. Jadi kalau hari-hari yang lain itu ya banyak Mas yang mungkin kesini terutama di hari Selasa Kliwon gitu. Saya juga yang itu Anggoro Kasih, ada yang melekan juga di sini. Makanya kita kasih seperti ini, kita tidak usah kita pakai kunci, siapa saja boleh bisa masuk, asalkan ya tetap itu tata krama unggah-ungguh yang didulukan di sini. Kita sampai kita buat, kenapa ini enggak tinggikan untuk gawangannya? Karena memang supaya dia mau keturun ke sini harus nunduk, itu supaya kita itu melatih fisik kita dulu tuh, kita mau kemana saja tetap sungkem. Ya sampai sekarang kita tidak boleh jabat tangan, ya itulah dulu. Kalau dulu tuh jabat tangannya dari sini Pak, jadi mengampur rantang dari depan gini aja. Nah sekarang mungkin nggak tahu atau mengarah ke sana nanti. Yang perlu seperti itu. Sampai kita buatkan kemarin kolang kili sama ini berapa, semuanya mengikuti sisi pagarnya berapa.
kita yang minta petunjuk dari yang melekat di sini Mas. Jadi kita juga tidak istilahnya sembarangan, kita juga kalau mau memberi sedikit tapi kalau nggak diterima ya seperti itu. Apalagi memberi banyak itu nanti yang menerima di sini harus bersambung. Ya sampai sekarang Mas, untuk PR-nya Mas Arif, saya, Mas Aan, itu istilahnya SDM-nya yang kiri kanan kita di sini ini yang belum istilahnya sinkron. Jadi kita mudah-mudahan dengan hadirnya kita bisa di YouTuber dan situ bisa memahami arah pemikiran kita bersama biar masyarakat itu lebih istilahnya terbuka. Wah, arahnya nanti ke sana kan gitu. Apalagi sekarang sudah dibatasi untuk tidak bisa berkumpul, apalagi itu Mas. Jadi untuk masalah tadi hari-hari tertentunya itu yang ada di Karangtengah. Mungkin ada yang lain, monggo. Enggak. Alat batik sudah produksi sendiri Pak Karangtengah? Ya alhamdulillah Mas, kemarin sudah ada pesanan. Ini yang kemarin terakhir pesanan dari Pak Camat suruh membikinkan untuk sekecamatan Sanan Wetan untuk Pak Lurah LPMK, dan mungkin kalau yang di Karangtengah sendiri Rukem ya kemarin apa LPMK Mas ya? Nggih, yang terus setelah itu Tapem Tata Pemerintahan Kota. Ya ada nggih. Apa nih? PPS. PPS PPS. Jadi ya sementara kalau ada pesanan Mas kita mau bikin. Kalau nggak ada ya kita kemarin ikut pameran. Ya beberapa batang itu selalu tetap ada di galerinya di Jalan Bunaken Mas. Di dekatnya Mas Arif ini sana jalan di sana nggih. Kemarin pun juga kita sempat nggih. Kapan-kapan bisa diulas lagi di sana selama mulai awal produksi. Namanya IKM kan mulai dari bahan yang masih polos sampai jadi, monggo nanti sama-sama kita kondisikan belajar. Ya selama ini kemarin yang diutamakan batik itu ada dua versi Pak, batik cap. Nama zaman itu cantingnya ada dua macam, yaitu yang model dicap, ada yang model tulis. Yang kemarin untuk yang paling sulit yang tulis itu mungkin untuk mengerjakan agak lama. Kalau yang tapem itu masih ya canting sama campuran percik, ciprat itu mungkin nanti speknya kita ngikuti permintaan marketnya. Oh saya kepingin gini Mas, bagaimana kalau dibentuk ini saya bisa jadi seperti ini kan. Itulah salah satu. Kalau batiknya Wonomadya sudah masuk tingkat provinsi, sudah ada izinnya sampai ke notaris Pak, yang kemarin ya sampai ke notaris. Kalau nanti itu sudah berusia sampai 3 tahun lah, baru mungkin bisa mengajukan untuk minta peralatan, untuk mengajukan permodalan dan seperti itu. Selama ini hanya istilahnya gregetnya ya kita harus aktif mencari siapa yang mau pasar, yang mau pesan gitu Mas. Tapi personelnya sudah banyak, baik di lingkungan Blimbing, pelosok tengah dengan Karangtengah itu merata. Dan mudah-mudahan di tahun 2022 selalu masuk ke Musren. Dengan hadirnya Bapak Wali Kota yang baru, mudah-mudahan nanti bisa masing-masing daerah 3 lingkungan itu bisa mengajukan pelatihan ataupun pengadaan barang. Ya kalau masalah kuncen Mas, kalau kuncennya di sini itu namanya Mbah Ji. Namanya Mbah siapa? Mbah Ji ya? Mbah Ji. Mbah Ji. Kalau yang di Boneng itu Mbah To. Kalau yang di Blimbing itu dari masing-masing lokasi ada yang memegang kuncen, nggih. Jadi kalau nanti mau ke sini silakan bisa ke Mbah Ji atau ke Pak RW, Pak RT, monggo ke sana ya. Seperti kemarin ya Mas Aan ini juga kita harus izin Pak RW, Pak RT kalau malam mau ada tamu biar nanti tidak salang surup.